Dalam buku yang saya baca dan rekomendasi sekali ya, Makanya Mikir, ya, yang covernya warna merah, saya sudah punya, ya, dedikasi oleh murid saya. Kita akan membedah beberapa konsep dalam Makanya Mikir ini. Kalau kita lihat dari sisi metakognisi dan rasionalitas, kalau kita lihat secara etimologisnya, ya, metakognisi berasal dari bahasa Yunani. Ya, meta itu bisa dikatakan artinya di luar atau melampaui, dari Latin yang bisa dikenal sebagai cognoscens, ya, cognoscene, yang artinya apa? Mengenal atau mengetahui. Secara primordial ini bukan sekedar berpikir, melainkan kemampuan jiwa untuk berdiri di luar dirinya sendiri dan mengamati proses internalnya, di mana dalam hal ini kalau kita lihat secara rasionalitasnya, ya, dari bahasa Latin ratio atau rasio yang kita kenal, yang akarnya akar katanya itu berhubungan dengan perhitungan atau proporsi, atau yang kita kenal juga istilahnya kayak perbandingan gitu dalam matematika. Dalam Oriental view, seperti konsep AQL, ya, dalam tradisi Semitik, ini bukan hanya logika otak, tapi bisa kita lihat sebagai ikatan yang mencegah manusia jatuh ke dalam impulsivitas yang merusak. Kalau kita lihat dari evolusi makna, ya, dahulu berpikir adalah aktivitas kontemplatif untuk mencari Tuhan atau kebenaran. Sebentar ya, saya makan dulu. Tadi evolusi makna dahulu berpikir adalah aktivitas kontemplatif untuk mencari Tuhan ataupun kebenaran. Nah, di era kontemporer makna ini bergeser menjadi fungsionalitas, ya, fungsionalitas berpikir sebagai alat navigasi untuk efektivitas hidup. Kalau kita lihat secara ontologisnya, kita analisanya dari esensinya, ya, dari esensinya, hakikat keberadaan yang disebut sebagai alat berpikir, ya, hakikat mendasarnya adalah apakah alat berpikir itu materi? Kita mesti lihat, apakah alat berpikir itu adalah materi? Tentu tidak, toh. Ini adalah entitas metafisika, ya, metafisika fungsional, ya. Ini adalah entitas metafisika fungsional. Ini tuh hadir sebagai arsitektur kesadaran dari manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara status keberadaan, ini tuh bisa bersifat dependent kontekstual, di mana itu alat berpikir tidak ada di ruang hampa. Ini bergantung pada subjek, yaitu kitanya yang sebagai manusianya, ya, yang menggunakan dan realitas objektif yang dihadapi. Kalau secara status keberadaan, kalau dari sisi realitas, ya, secara ontologisnya, metakognisi adalah pembeda esensial antara manusia dan makhluk lain. Jika hewan hidup dalam determinisme insting, manusia hidup dalam ruang antara stimulus dan respon. Dan di ruang itulah alat berpikir berada sebagai realitas objektif yang tidak terlihat. Lalu kalau kita lihat secara metode, ya, kita bedah secara epistemologisnya, ya, validasi kebenaran dan kalau kita lihat dari dialektiknya juga, ya, definisi konsep multidimensinya, bagaimana kita tahu bahwa sebuah cara berpikir itu benar, misalnya, ya. Pertama, kita lihat dari empiris science melalui hasil, ataupun bisa kita sebut sebagai output, ya. Nah, itu kan bisa terukur kalau outputnya gitu, hasilnya. Kalau secara empiris science, ini bisa mengarah ke efektivitas keputusan. Kalau secara teologis, ini tuh melalui keselarasan dengan logos
atau yang kita kenal sebagai hikmat ilahi. Berpikir benar adalah bentuk tanggung jawab atas mandat budaya. Kalau kita beda secara dialektik misalnya, ya. Kalau kita beda secara dialektik, bisa kita asumsikan sebuah tesis seperti ini. Pintar adalah menghafal banyak data, misalnya. Ini old schoolnya lah, kalau kita sebut secara awamnya itu seperti tradisi pendidikan lama, ya, tradisi pendidikan lama. Nah, secara antitesisnya bisa dikatakan seperti ini: data tanpa filter itu menghasilkan salah paham dan manipulasi. Karena fenomena ini, data tanpa filter itu menghasilkan salah paham dan manipulasi. Ini kalau di era sekarang itu bisa menghasilkan krisis informasi digital. Lalu apa yang bisa kita lihat dari dua kutub ini? Ya, bagaimana kita melakukan aufheben-nya atau sintesisnya? Ini menghasilkan konsep metakognisi sebagai alat proses. Ya, metakognisi ini sebagai alat prosesnya gitu loh. Jadi kita tetap butuh data, tapi yang lebih tinggi adalah bagaimana mengolah data tersebut. Jadi seperti belajar fisika misalnya, atau matematika, kita nggak cukup cuma menghafal rumus. Kita perlu mengerti, oh cara menggunakannya yang ini tuh mengapa menggunakan ini, dan dilihat dari ini prosedurnya seperti apa. Jadi bukan cuma menghafal, tapi mengerti cara menggunakan dan esensinya itu apa, ke arah apa itu. Ya. Lalu kalau kita lihat secara batas pengetahuannya itu apa? Jadi di mana pengetahuan manusia itu selalu terbatas oleh persepsi dan bias, ya, yang kita kenal juga sebagai finituditas. Oleh karena itu epistemologi yang sehat harus mengakui batasan ini melalui apa? Melalui falsifiability istilahnya, ya, falsifiability. Kalau kita lihat secara analisis aksiologinya apa? Ya, kita melihat secara telosnya atau the value-nya. Kita akan lihat dari mana nilai, etika, estetika berpikirnya secara telos, secara tujuan akhirnya, ya. Dari hal ini, tujuan akhir dari berpikir bukanlah untuk menjadi paling benar. Perlu diingat nih esensinya. Ya, tujuan akhirnya dari berpikir ini bukanlah untuk menjadi paling benar, melainkan untuk mencapai eudaimonia atau yang dikenal sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan yang bermakna. Dan juga melahirkan apa? Kebebasan dari perbudakan emosi. Jadi bukan debat benar atau salah, tapi mencapai tujuan akhir yang esensial lah. Ya. Kalau secara etika kita lihat misalnya, ya, etika biasanya akan kita lihat secara dua kutub, ya. Baik buruknya biasanya umumnya. Nah, kalau secara baik buruknya itu berpikir tanpa alat bantu adalah pengabaian terhadap potensi kemanusiaan. Ya, bisa kita definisikan sebagai malpraktek intelektual. Berpikir benar adalah sebuah kewajiban moral terhadap diri sendiri dan sesama. Nah, ini yang mesti kita sadari juga, ya, secara etikanya. Jadi jangan kita terjebak dalam malpraktek intelektual. Bagaimana kalau kita lihat secara estetikanya, keharmonisannya? Ada keindahan dalam argumen yang terstruktur seperti pikiran yang jernih menciptakan harmoni antara perkataan dan perbuatan. Karena akan ulangi, ya, pikiran yang jernih menciptakan harmoni antara perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, kekacauan berpikir, ya, kekacauan berpikir atau logical fallacy istilahnya, adalah bentuk polusi mental yang merusak keindahan tatanan sosial tersebut. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan tadi, bisa kita lihat bagaimana kita akan memfiltrasi maupun kita melihat debuggingnya apa gitu. Ya, koreksi atas paradigma yang salah yang biasanya sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada yang mengatakan teori itu langit, lapangan itu bumi. Nah, ini dikotomi yang berbahaya, ya, atau dikotomi maut lah kalau kita menggunakan metafora yang berlebihan dari hiperbola, ya. Koreksinya adalah seperti ini. Teori adalah peta, ya, yang dikompresi
Berjalan di lapangan tanpa peta atau teori, dalam hal ini maksudnya, bukanlah keberanian, melainkan kecerobohan yang mahal harganya. Kalau kita lihat secara biasnya apa, ya, bias konfirmasinya itu apa? Orang sering mencari data hanya untuk memvalidasi prasangka mereka. Karena kan ini sering terjadi nih masalah, mau di gereja, dimanapun itu sering terjadi. Orang sering mencari data hanya untuk memvalidasi prasangka mereka sendiri. Nah, dalam hal teologis, kita koreksi secara teologisnya ya. Alkitab mengajarkan ujilah segala sesuatu. Itu tertulis pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ini adalah perintah untuk melakukan debugging terhadap bias diri sendiri. Kalau kita lihat juga apakah ada mitosnya secara umum. Mitos urbannya itu apa tuh? Kira-kira ada nggak? Ada sih sebenarnya. Salah satunya adalah gini misalnya, open minded berarti menerima semua pendapat sebagai benar. Open minded ini yang terjadi ya secara mitos urbannya ya. Open minded berarti menerima semua pendapat sebagai benar. Ini debugging yang perlu kita cek ya. Perlu disadari, itu bukan keterbukaan. Itu kekosongan. Keterbukaan sejati adalah kesiapan untuk dikoreksi oleh kebenaran yang lebih tinggi, bukan kehilangan jangkar prinsip. Perlu dipahami dalam hal ini. Jadi kalau kita menyimpulkan dari yang kita bahas dari tadi, ya, berpikir kritis itu melalui metakognisi adalah jembatan antara potensi manusia dan aktualisasi mandat ilahi. Dari analisis etimologis hingga aksiologis yang kita bicarakan tadi, kita melihat bahwa metakognisi bukan sekedar tren intelektual, melainkan alat survival dan alat kebebasan. Jadi kalau kita bedah secara teologisnya, manusia diciptakan menurut imago Dei, atau yang kita kenal sebagai gambar Allah. Yang salah satu aspeknya adalah rasionalitas. Mengabaikan cara berpikir yang benar adalah bentuk ketidakhormatan terhadap sang pencipta itu sendiri, yang memberikan kapasitas tersebut pada kita. Jadi kalau Kak Noven berikan sebuah analogi, berpikir tanpa alat bantu, maksudnya secara mental model ya, seperti seorang koki yang memiliki bahan makanan melimpah maksudnya bisa data ataupun informasi ya, tetapi tidak memiliki pisau, api maupun resep. Jadi tanpa alat proses, bahan-bahan tersebut hanya akan membusuk dan tidak pernah menjadi hidangan yang menghidupi metakognisi. Ya, tidak akan pernah jadi hidangan yang bisa menghidupi logika kita ataupun sense kita dalam hal ini. Jadi metakognisi adalah apa? Metakognisi ini adalah dapurnya kesadaran yang mengubah mentahan data tadi atau mentahan informasi menjadi matangnya hikmat, atau bisa kita kenal sebagai kebijaksanaan gitu misalnya. Nah, patut disadari, kita merefleksi dalam hal ini. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tetapi atas bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk memilah kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan kabut manipulasi. Makanya, mari kita mikir. Tuhan Yesus memberkati.